Pocong adalah sejenis hantu yang berwujud manusia yang terbungkus kain kafan. Di Indonesia, hantu semacam ini dikenal pula sebagai hantu bungkus. Pocong juga dikenal sebagai hantu kain kafan. Bentuk ini adalah hantu yang konon merupakan arwah orang mati yang terperangkap dalam kafan mereka. Menurut mitos yang beredar, jiwa orang yang sudah meninggal akan tinggal di bumi selama 40 hari setelah kematian. Jika ikatan kain kafan tidak dilepaskan setelah 40 hari, tubuh dikatakan melompat keluar dari kubur untuk memperingatkan orang-orang bahwa jiwa mereka perlu dilepaskan. Setelah ikatan dilepaskan, jiwa akan benar-benar meninggalkan bumi. Wujud pocong memiliki banyak ciri khas, salah satunya wajah yang kosong dengan mata yang merah menyala. Versi lain mengatakan pocong berwajah rata dan memiliki lubang mata berongga atau tertutup kapas dengan wajah yang putih pucat. Mereka yang percaya akan adanya hantu ini beranggapan pocong merupakan bentuk protes dalam tanda kutip dari si mati yang terlupa dibuka ikatan kain kafannya sebelum kuburnya ditutup. Meskipun di film-film pocong sering digambarkan bergerak melompat-lompat, mitos tentang pocong malah mengatakan pocong bergerak melayang-layang. Hal ini bisa dimaklumi, sebab di film-film pemeran pocong tidak bisa menggerakkan kakinya, sehingga berjalannya harus melompat. Keadaan ini pula yang menimbulkan suatu pernyataan atau persepsi yang biasa dipakai untuk membedakan pocong asli dan pocong palsu di masyarakat. Kepercayaan akan adanya hantu pocong hanya berkembang di Indonesia, terutama di Jawa dan Sumatera. Walaupun penggambarannya mengikuti tradisi Muslim, umat beragama lain pun ternyata dapat mengakui eksistensi hantu ini. Di berbagai daerah di Indonesia sendiri ada beberapa versi pocong yang terbentuk dari kepercayaan dalam kehidupan sosial masyarakat. Salah satunya adalah yang terkenal, yaitu salah satunya pocong plastik yang konon pernah menggegerkan warga masyarakat Jakarta. Cerita tentang pocong plastik ini muncul dari kisah seorang wanita hamil yang dibunuh pacarnya. Ketika sedang diotopsi di rumah sakit, mayat wanita ini terus mengucurkan darah, sehingga pihak rumah sakit memutuskan untuk membungkusnya dengan plastik. Warga percaya bahwa kemunculan pocong ini karena arwah dari wanita ini ingin dibukakan ikatan plastik pada jasadnya. Lain cerita di daerah Sidoarjo, Jawa Timur. Ada versi penggambaran pocong dengan menaiki delman. Penduduk Sidoarjo menyebutnya sebagai andong pocong. Kisah ini disebut-sebut dengan cerita misteri hantu pocong andong ini sempat menggegerkan warga daerah Sidoarjo pada kisaran tahun 2007 sampai 2008. Hantu pocong ini telah menghantui warga Sidoarjo hampir setiap malam dengan suara khas gemerincing delman dan suara ketukan pintu di malam hari. Menurut warga setempat, asal-usul hantu pocong ini adalah karena kematian dua pengantin baru yang tidak direstui dan mengalami kecelakaan saat menaiki delman. Ada pula yang mempercayai bahwa hantu ini merupakan perwujudan ilmu gaib. Di antara banyak penampakan yang terlihat, ternyata ada satu jenis pocong yang terkenal sangat seram dan menakutkan. Adalah pocong merah, sosok hantu yang menggambarkan wujud pocong namun berbalut kain kafan berwarna merah darah dan wajah yang amat menakutkan. Pocong merah atau pocong dendam bisa dibilang varian pocong yang paling ditakuti karena reputasinya yang tidak terduga dan agresif. Dikatakan lahir dari seseorang yang ingin membalas dendam atas kematian yang tidak menyenangkan, membuatnya lebih mirip dengan roh pendendam yang sering ditemukan di banyak cerita rakyat. Warna merah pocong ini dikaitkan dengan perasaan marah dan dendam kesumat yang dirasakan oleh orang tersebut sesaat sebelum kematian. Dari semua varian pocong merah ini yang diyakini lebih mungkin menyerang orang hidup tanpa provokasi karena sifatnya yang ganas dan berbahaya.
Banyak orang jika berpapasan bertemu akan menghindar, bahkan lari bila merasakan kedatangan mereka. Penduduk setempat percaya pocong merah adalah atasan atau pemimpin dari pocong-pocong yang lain. Tidak ada penangkal yang jelas terkecuali berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Jika kita memang secara kebetulan berpapasan dengan sosok pocong merah ini, ada baiknya langsung saja menghindar sejauh mungkin. Pasalnya, sosok ini bisa melukai atau menyerang dalam hal fisik dan mental. Jangan sesekali juga kita sampai bertatapan dengannya, karena semakin kita menatap matanya, maka aura negatif akan semakin menyelimuti diri kita, sehingga mereka akan semakin kuat dan berkuasa. Hal ini bisa terjadi karena kita beraura positif, sedangkan mereka beraura negatif. Dan saat berpapasan atau bertatap mata, lebih sering golongan mereka mendominasi aura negatifnya, sehingga kita akan semakin takut dan susah untuk bergerak. Usahakan untuk menetralisir rasa takut saat berpapasan dengan sosok pocong ini. Jangan panik, tetap gunakan logika dan jaga kesadaran kita. Jika itu bisa dilakukan, maka setelah itu bersegeralah menyelamatkan diri atau berdoa kepada Tuhan untuk berlindung dari kejahatan setan yang menyesatkan. Berdoa itu adalah hal penting, namun menyelamatkan diri juga termasuk dalam bentuk ikhtiar agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Semoga kita semua terhindar dari kejahatan dan kesesatan yang nyata, serta ditebalkan iman dan dikuatkan agama kita.